Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Dwi Muhyiddin. Pada tahap ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Rekomendasi Penentuan Bonus bagi Pemasar Terbaik Menggunakan Metode Topsis, Studi Kasus Ritmal. Latar belakang perusahaan, Ritmal merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa pembuatan website yang menjual berbagai jenis produk website. Dan perusahaan ini memiliki perantara yaitu karyawan bagian pemasar dalam mengenalkan produk yang akan dipasarkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Dan ada pun permasalahan yang terjadi pada perusahaan ini, yaitu untuk poin yang pertama, penentuan pemasar terbaik masih secara subjektif. Jadi subjektif itu seperti halnya dengan menduga-duga, dan di perusahaan ini hanya melihat dari satu kriteria, sedangkan banyak kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian suatu permasalahan. Dan yang kedua, pengelolaan bonus pemasar terbaik setiap bulannya masih mengalami kesulitan, karena dalam perusahaan ini untuk pengelola bonus hanya melihat dari hasil penjualan terbanyak dan mengambil 10 rekomendasi pemasar dan juga belum adanya aplikasi untuk mencatat pengelolaan bonus pemasar. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini, yang pertama metode pengumpulan data. Di sini menggunakan kuantitatif, dengan studi pustaka, yaitu melakukan pengumpulan data berupa informasi dengan cara membaca buku atau situs-situs yang menjadi acuan sebagai suatu referensi. Yang kedua, saya melakukan observasi, yaitu mengumpulkan suatu informasi dengan tata cara meninjau serta mengamati secara langsung aktivitas yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga, melakukan wawancara, yaitu mengumpulkan suatu data berupa informasi dengan cara mewawancarai langsung kepada bagian yang mempunyai wewenang di perusahaan. Dan metode pengembangan sistem di sini saya menggunakan prototype dengan langkah sebagai berikut. Komunikasi, yaitu untuk melakukan diskusi untuk mendapatkan data perusahaan. Lalu dilanjutkan dengan quick plan, yaitu menyusun perencanaan sistem sesuai kebutuhan perusahaan. Selanjutnya dilakukan modeling quick design, yaitu membangun desain atau mock-up sistem beserta diagram. Selanjutnya, konstruksi, yaitu penulisan kode program dan melakukan proses perancangan pada sistem. Dan yang terakhir melakukan deployment delivery and feedback atau penyebaran dan umpan balik dengan melakukan demo sistem yang telah dibuat dan memberikan umpan balik terhadap sistem tersebut. Dan untuk metode penyelesaian masalah di sini saya menggunakan metode Topsis. Kenapa metode Topsis? Karena metode Topsis mudah dipahami dan konsepnya sederhana, memiliki kemampuan untuk mengukur suatu kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk yang matematis dan sederhana, dengan langkah membuat metrik keputusan ternormalisasi, kemudian membuat metrik keputusan ternormalisasi terbobot, dan selanjutnya menentukan metrik solusi ideal positif dan negatif, dan selanjutnya menentukan jarak solusi ideal positif dan negatif, dan yang terakhir menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Untuk bagian hasil dan pembahasan, pada analisis dan perancangan sistem, di sini ada use case diagram. Di sini memiliki dua aktor. Aktor yang pertama sebagai admin manajer pemasar dan aktor kedua sebagai karyawan bagian pemasar. Untuk admin manajer pemasar di sini dapat mengelola data periode, mengelola data kriteria, mengelola data alternatif, lalu mengelola perhitungan. Hak akses aktor admin ini wajib login, sedangkan untuk pemasar hanya melihat hasil perhitungan. Dan yang kedua adalah kelas diagram, yang dimana kelas diagram ini memiliki 7 tabel, yang dimana antar tabel ini saling berrelasi. Selanjutnya untuk implementasi antarmuka, ini ada gambar hasil perancangan dan tahap pembuatan program. Ini adalah tampilan halaman utama, lalu ini adalah tampilan login untuk hak akses aktor sebagai manajer pemasar atau admin. Selanjutnya di sini admin dapat mengelola data kriteria. Data kriteria di sini ada total penjualan, presensi kehadiran, absensi tidak hadir, penguasaan tugas, umpan balik pelanggan. Dan untuk absensi tidak hadir, atributnya adalah cost. Kenapa cost? Karena semakin sedikit tidak hadir maka semakin bagus untuk perusahaan. Dan selanjutnya ada subkriteria di sini. Dan selanjutnya ada pengelolaan data pemasar. Pada halaman ini dilakukan pengelolaan data pemasar untuk menambahkan data, menghapus, atau mengubah data pemasar. Masukkan nilai alternatif pemasar, yaitu adalah halaman penilaian pemasar, dan nantinya akan diproses untuk perhitungan menggunakan metode Topsis. Kemudian, ini adalah halaman data perhitungan. Data perhitungan ini digunakan untuk menghitung kinerja pemasar sesuai dengan langkah-langkah metode Topsis, dan hasil akhirnya berupa laporan. Laporan ini adalah laporan rekomendasi pemasar terbaik dengan perhitungan menggunakan metode Topsis. Digunakan oleh pemasar dengan tanpa akses login. Jadi pemasar bisa melihat langsung siapa yang mendapatkan bonus. Dan selanjutnya ini adalah halaman dashboard admin. Di sini digunakan untuk melihat 10 rekomendasi pemasar terbaik setiap bulannya atau per periodenya. Dan kesimpulannya,
Proses penentuan dan penilaian pemasar lebih objektif dengan melihat dari beberapa kriteria dengan menghasilkan output berupa laporan penilaian pemasar. Dan aplikasi ini dapat mengelola data pemasar lebih mudah dibandingkan dengan cara sebelumnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi. Sekian dan terima kasih.